Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Oke. Iya, Bu. Silakan duduk di mana yang menurut Mbak Yanti nyaman. Di sini, Bu. Oke. Mbak Yanti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik ya kabarnya. Orang tua baik? Sepertinya baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Tadi habis pelajarannya siapa, Mbak? Habis pelajarannya fisika. Oh, fisika Pak Endro ya, Mbak ya? Ya, Pak Indro. Di sini pelajarannya siapa? Habis ini pelajarannya itu IPA kayak itu. Oh, iya. Mbak Yanti sebelumnya kesini tahu? Enggak tahu, Bu. Oh, Mbak Yanti nggak tahu ya? Ya, Mbak Yanti Ibu panggil ke sini karena kemarin Ibu kan ke Indomaret. Nah, itu ketemu sama ibunya Mbak Yanti dan ibunya Mbak Yanti itu bercerita kepada Ibu. Kok Yanti itu loh akhir-akhir ini jarang sholat gitu katanya ibunya Mbak Yanti. Terus ibunya Mbak Yanti itu menyuruh Ibu gitu loh kayak, Bu tolong dong Bu kasih tahu Mbak Yanti dinasihati gitu, disuruh sholat lagi agar sholatnya rajin seperti dulu gitu. Jadi di sini Ibu akan mau konseling Mbak Yanti ya. Apa lagi, Bu? Mbak Yanti belum tahu apa itu Saya konseling. belum pernah itu dipanggil guru BK, baru kali ini. Begitu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Konseling yaitu bantuan dari konselor, yaitu saya sebagai konselor kepada konseli, di mana di sini konselingnya adalah Mbak Yanti. Nah, dalam konseling tersebut ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu akan menjaga apapun itu rahasia dari konseli. Dari nanti kalau Mbak Yanti cerita tentang masalah Mbak Yanti itu tidak akan Ibu bicarakan ke siapapun. Yang tahu hanya Ibu dan juga Mbak Yanti. Mbak Yanti bersedia? Bersedia, Bu. Bersedia ya. Jadi Mbak Yanti di sini perlu waktu berapa menit dengan Ibu? Sepertinya itu, Bu. Kalau Ibu santai-santai saja. Saya santai sampai Kalau nanti. saya itu 30 menit karena kan istirahat saya kan cuma 30 menit. Terus nanti itu ada pelajaran lagi. Oh, jadi 30 menit aja ya Mbak ya? Cukup? Cukup. Baik, kita maksimalkan waktu 30 menit ini untuk proses konseling ya Mbak ya? Iya. Baik, langsung aja Ibu ceritakan ya Mbak ya, masalahnya Mbak Yanti. Jadi kan kemarin sudah Ibu jelaskan tadi ya, Ibu bertemu dengan ibunya Mbak Yanti di Indomaret. Dan ibunya Mbak Yanti itu cerita kepada Ibu, kok Yanti itu loh Bu, akhir-akhir ini jarang sholatnya, males sholat gitu. Kalau disuruh sholat itu jawabannya nanti Bu gitu aja, tapi itu tidak dilaksanakan gitu. Jadi kalau Ibu boleh tahu, kenapa Mbak Yanti itu sekarang jarang tuh sholat? Alasannya apa? Iya, males sholat, Bu. Ya kayak gimana ya? Kayak kok cuma disuruh Bu sholat. Oh, jadi Mbak Yanti alasannya ya karena nggak mau, nggak ada keinginan gitu ya, kayak merasa sholat itu percuma, nggak ada gunanya gitu ya. Udah males. Yang mendasari Mbak Yanti males itu kan mesti ada penyebabnya kan. Kalau Mbak Yanti bisa mengatakan sholat itu nggak ada gunanya, itu pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu apa? Sholat mungkin kewajiban ya, Bu. Ya udah kewajiban sih. Tapi katanya kan kalau sholat itu kan itu setelah sholat doanya itu pasti diijabah gitu. Nah, saya berdoa sama Allah setelah sholat. Kan saya punya pacar ya, Bu ya. Nah, saya berdoa itu supaya langgeng aja gitu loh, Bu. Tapi ternyata kok saya putus sama pacar saya gitu. Jadi ya kayak percuma ya sholat gitu. Orang saya minta doa langgeng sama pacar saya aja nggak diijabah sama Allah gitu. Oh, jadi alasannya begitu. Jadi Mbak Yanti itu beralasan kalau sholat itu percuma karena setelah sholat Mbak Yanti berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah gitu ya. Gitu. Dan Ibu tanya, setelah Mbak Yanti putus dengan pacarnya Mbak Yanti itu, pacarnya Mbak Yanti sudah punya pacar lagi atau gimana? Sekarang sudah sibuk sepertinya sama adik kelas. Oh, ya Mbak Yanti mungkin itu adalah bukannya doanya Mbak Yanti itu tidak dikabulkan ya. Mungkin itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan Mbak Yanti. Bila mana misalkan Mbak Yanti sekarang masih bersama orang tersebut, bisa jadi orang tersebut itu bukan yang terbaik untuk Mbak Yanti. Buktinya saja
setelah putus dari Mbak Yanti, orang tersebut atau mantannya Mbak Yanti itu kan sudah punya pengganti ya. Jadi kan memang terbukti kalau itu bukanlah yang terbaik untuk Mbak Yanti. Jadi itu kayak misalnya Allah itu bukannya tidak mengabulkan doa kita gitu loh, tapi akan menggantikan doa kita itu dengan doa yang lebih baik lagi gitu. Jadi Mbak Yanti paham kan? Iya paham Bu, tapi kan saya juga apa ya kayak udah sayang gitu loh, masa ya Allah nggak melanggengkan kita gitu, padahal kan udah terlanjur sayang, terus saya itu semangat gitu loh untuk ngapain-ngapain, terus sholat juga semangat. Sekarang putus ya wes, ya udah saya nggak semangat lagi gitu. Justru kalau Mbak Yanti diberikan masalah putus dengan pacarnya itu agar Allah tuh ingin melihat Mbak Yanti itu seberapa dekatnya gitu loh kalau berdoa sama Allah, kayak ingin melihat perjuangan Mbak Yanti agar bisa berdoa lebih kusuk lagi gitu. Misalkan sekarang kita ilustrasikan ya Mbak ya, ini bahkan tiang agama kan sholat itu ya dipandang sebagai tiang agama. Mbak Yanti tahu kan? Tahu Bu, saya pernah mendengar apa ya pelajaran agama sepertinya. Ya misalkan ini tiang agama, terus yang kelima ini rukun Islam. Yang ini adalah syahadat, Terus sholat, puasa, zakat dan juga haji. Ya, ya itu loh Bu, kan kayak 5 ya rukun Islam. Dan misalkan ini adalah tiang agama, kita genggam. Misalkan yang kelima, ini adalah yang kelima ini kita hilangkan, misalkan kan yang kelima tadi haji. Kalau misalkan kita sebagai mukmin tapi tidak mampu berangkat haji, apakah kita masih bisa disebut sebagai orang muslim? masih bisa Bu. Masih kan, karena kan bisa melaksanakan ibadah yang lainnya gitu. Dan yang keempat ini adalah puasa. Misalkan kalau kita gak puasa, apakah kita bisa disebut sebagai muslim? Kan misalkan kalau kita ada uzur atau sakit gitu, masih bisa kan. Dan yang ketiga ini adalah zakat. Bisa jadi kita itu bukan orang yang berzakat gitu loh, jadi kita bisa jadi adalah orang yang menerima zakat, jadi kita masih bisa melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Dan yang kedua ini adalah sholat. Ya, ketika sholat dilepas akan runtuh semuanya, agamanya akan roboh. Jadi sholat itu sangat penting gitu loh Mbak dalam kehidupan kita. Berarti kalau syahadat aja itu. Tapi kan kalau syahadat ya nggak bisa dipegang. Makan sholatnya langsung rontok, roboh semuanya. Begitu. Kalau syahadat kan kita pasti semuanya mampu kan, semua orang Islam tinggal berucap gitu dan mengimani dalam hati. Kalau sholat itu kan perlu dilaksanakan. Jadi Mbak Yanti yang tahu kan pentingnya sholat. Iya Bu, iya sih. Tapi ya benar sih yang Ibu katakan tentang perihal pentingnya sholat. Terus kenapa doa saya nggak diijabah, mungkin Allah punya jalan lain untuk saya yang terbaik buat saya gitu. Betul. Mungkin ya saya akan mencoba Bu sholat kembali, terus apa ya saya menghiraukan yang siapa itu mantan saya itu. Betul sekali Mbak. Terus sekarang aku nanya, Mbak Yanti apa yang dirasakan Mbak Yanti dalam diri Mbak Yanti ketika Mbak Yanti itu tidak pernah sholat? Apakah diri Mbak Yanti merasa enak, lega, atau merasa bimbang dalam hidupnya? Ya kayak bimbang semua mau melakukan apa itu kayak nggak ada kepuasan gitu loh Bu, seperti ya kurang tenang itu. Terus kok gini kurang, kayak ada yang kurang gitu loh dalam diri saya gitu. Iya, memang begitu Mbak. Ketika kita misalkan ya saya sholat zuhur, nah pasti setelah sholat itu kan merasakan kayak adem gitu ya. Jadi beda dengan rasanya kalau belum melaksanakan sholat. Pasti dalam hidup itu pasti akan ada terus masalahnya. Maka betul itu yang dirasakan Mbak Yanti. Iya benar sih Bu, kayak apa ya, ada masalah aja, kayak nilai saya turun, terus saya malas belajar, jadi saya malas sholat, terus kayak yang lainnya itu juga malas gitu loh Bu. Betul sekali. Jadi Mbak Yanti tahu kan sekarang harus ngapain? Iya saya tahu Bu. Tahu ya. Iya. Dalam sholat itu kan kita juga melaksanakan kelima dari rukun Islam tersebut Mbak. Mbak Yanti tahu? Belum. Kan yang pertama dalam sholat itu kita
melaksanakan syahadat. Kan dalam sholat ada syahadatnya kan? Iya, dan Allah. Iya. Dan yang kedua, dalam sholat itu kita melaksanakan puasa. Dalam sholat kan kita tidak boleh makan dan minum. Jadi sama saja kita melaksanakan puasa. Dan yang ketiga, dalam sholat itu kan kita melaksanakan ibadah zakat. Karena kita meluangkan waktu kita yang seharusnya kita lakukan untuk hal lain, terus kita luangkan, zakatkan untuk waktu kita melaksanakan sholat gitu. Dan yang terakhir, dalam sholat itu kita melaksanakan haji. Mbak Yanti tahu? Karena sama-sama kita menghadap ke kiblat gitu loh kan. Jadi sholat itu memang menjadi tiang agama gitu, nomor satu dalam hidup kita. Sekarang Mbak Yanti berkeinginan untuk sholat lagi atau tidak? Saya akan berusaha Bu sholat lagi. Baik, sekarang Ibu akan melaksanakan pendekatan dengan teknik asli ini dengan teknik kontrak perilaku. Jadi ini kita sepakati bersama ya Mbak ya. Jadi ini Ibu sudah menuliskan yang pertama, bangun tidur lebih pagi. Mbak Yanti bangunnya jam berapa? Saya jam 6. Jam 6, jadi nggak usah subuh ya? Enggak. Terus langsung siap-siap mandi, terus berangkat sekolah gitu ya. Nah sekarang kita melakukan kontrak perilaku. Jadi Mbak Yanti harus menyepakati perjanjian ini ya. Dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Iya Bu. Seperti bangun tidur lebih pagi yaitu bisa 4:30 atau jam 4 waktu adzan subuh gitu ya. Lalu setelah itu Mbak Yanti langsung melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat subuh ya Bu. Iya. Jadi semalas apapun kan biasanya kalau bangun pagi itu malas banget ya. Iya, males Bu. Jadi kita harus bisa melawan rasa malas gitu kan. Apapun itu rintangannya ya kita lawan aja rasa malas itu. Nah, pokoknya setelah bangun tidur itu langsung ambil wudhu, terus minum ke bapak, terus melaksanakan sholat subuh. Dan setelah itu langsung Mbak Yanti siap-siap untuk berangkat sekolah. Dan nanti kalau sudah waktunya adzan zuhur itu, Mbak Yanti juga langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, siap ya Mbak ya. Pokoknya ketika Mbak Yanti merasakan malas atau apapun itu harus dilawan Mbak. Jangan sampai kita mengikuti rasa malas tersebut, tapi kita harus melawan rasa malas tersebut, harus berperang dengan rasa malas tersebut. Paham nggak? Iya paham Bu. Jadi saya nggak boleh males buat sholat. Iya. Ya kalau Mbak Yanti malas buat sholat ya ingat-ingat lagi tujuan kita hidup itu buat apa? Kalau tidak beribadah kepada Allah begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Kemudian kalau kita meninggalkan sholat ya nanti resikonya kita akan mendapat masalah yang lebih banyak dan jalan kita akan dipersulit gitu bersama Allah. Kalau kita melaksanakan sholat dengan rajin kan kita akan dipermudah jalannya gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Yanti sudah menyetujui ya dengan kontrak ini. Iya. Baik. Bagaimana? Sudah siap melaksanakan kontrak ini? Ya, sudah siap Bu. Sudah siap ya. Baik. Saya kira sudah selesai Mbak untuk kita melaksanakan konseling kali ini. Saya ingin bertanya kepada Mbak Yanti, bagaimana perasaan Mbak Yanti setelah kita melaksanakan konseling tadi? Jadi ya sudah tenang sih Bu, kayak ada yang negur dengan cara yang baik-baik, pelan-pelan, bukan hanya kamu mau nggak sholat, kamu mau gini-gini. Kalau semakin saya ditegur kayak gitu, saya pasti malah tidak akan melakukan hal itu. Tapi beda lagi kalau saya dikasih tahu pelan-pelan seperti ini. Saya insya Allah akan melakukan kontrak tadi Bu, sudah kayak udah berubah sedikit lebih baik gitu. Jadi memang gitu Mbak Yanti, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita juga kalau mengasih tahu juga harus dengan cara yang baik-baik. Tapi di sini Ibu tidak memaksa loh Mbak Yanti untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Ibu kan cuma mengasih tahu gitu. Itu terserah Mbak Yanti sendiri sih. Kalau Mbak Yanti enggak melaksanakan juga nggak apa-apa, kan kembali ke diri Mbak Yanti sendiri kan. Tapi Mbak Yanti tadi budanya sudah siap untuk melaksanakannya. Iya. Itu siapnya sudah dari dalam hati atau hanya dari mulut saja Mbak? Ya pelan-pelan dari hati situ saya akan mencobanya. Mulai nanti dulu saya akan sholat lagi. Baik, jadi dicoba pelan-pelan dulu ya Mbak ya. Baik, berarti Mbak Yanti tadi sudah merasa tenang gitu ya Mbak ya. Iya. Baik, kalau tadi kan Mbak Yanti
eh, habis 30 ini menit. ya Ya, 30 menit ya. Iya, jam Terus ini pelajaran. ada pelajaran. Baik, bisa kita akhiri proses konseling ini. Ya, ya Bu, bisa kok. Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan saya dengan pelan-pelan. Saya akan kembali ke kelas lagi. Baik, terima kasih ya Mbak Yanti bisa hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.